audio. Audio matikan, video hidupkan, kamera hidupkan. Ya, jangan sampai nanti ketika kita kuliah itu jadi terganggu dengan suara-suara dengungan atau suara dari kalian. Oke, kita masuk dulu ke dalam sejarah. Ya, jadi vitamin ini sendiri istilahnya itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang namanya Bapak Fang. Ya, vitamin itu kan banyak ya, ada vitamin A, D, E, K, B, dan juga C. Nah, untuk vitamin ini sendiri itu penemunya adalah orang-orang yang berbeda. Cuma kata vitamin itu sama ya, diperkenalkan oleh Bapak Fang ini pada tahun 1912. Vitamin ini sendiri itu berasal dari bahasa Latin dari dua kata yaitu vita dan juga amina. Vita itu artinya adalah hidup, amina itu artinya adalah berkaitan dengan gugus fungsi yang berisi atom nitrogen nantinya ya. Yaitu di NH2 ya. Jadi NH2 itu kan gugus amina ya. Nah, nanti biasanya ya sebagian besar dari gugus atau struktur molekul dari vitamin itu pasti ada atom nitrogennya ya, sebagian besar. Nanti kita lihat apakah ada yang lain yang tidak mempunyai atom nitrogen ini. Oke. Nah, selanjutnya dari definisi sendiri ya. Definisi dari vitamin itu adalah suatu zat organik. Zat organik ya, ingat organik. Organik itu intinya adalah senyawa-senyawa yang berasal dari sisa metabolisme makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, misalnya vitamin ini didapatkan kalau misalnya dari makanan kita sehari-hari itu bisa dari sayur-sayuran dan juga dari hewani ya, hewan. Oke. Nah, jadi intinya kalau dari definisi sendiri yang berkaitan dengan organik ya, vitamin itu merupakan suatu zat organik yang dibutuhkan untuk menunjang mekanisme kerja organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Oke, kalau misalnya definisi dari jumlah yang dibutuhkan, maka vitamin itu adalah suatu zat yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit atau istilahnya itu adalah mikronutrien. Nutrien itu artinya adalah nutrisi ya, mikro itu adalah kecil. Jadi nutrisi yang diperlukan dalam jumlah kecil atau sedikit ya. Kalau misalnya contoh makronutrien itu contohnya seperti karbohidrat, protein, lipid atau lemak gitu ya. Kalau misalnya vitamin, mineral itu masuk ke dalam mikronutrien ya, atau istilahnya itu adalah trace element ya. Jadi zat yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, kemudian ya meski dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit ya, sudah jelas dari definisi sendiri bahwa vitamin ini dibutuhkan untuk mekanisme kerja organ tubuh kita. Karena kalau misalnya tidak ada vitamin ini, maka terjadi gangguan pada mekanisme kerja tersebut. Kenapa sih? Karena vitamin itu salah satu fungsinya adalah sebagai koenzim. Jadi saya harapkan kalian masih ingat ya pelajaran tentang enzim dengan Ibu Budi kemarin. Ya, apa itu koenzim? Nanti saya tanya. Nah, masalahnya adalah meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tubuh kita itu tidak dapat memproduksi atau mensintesis atau membentuk vitamin ya, sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan dan juga minuman kita sehari-hari. Oke ya. Kecuali ada beberapa vitamin nih. Kemarin saya sudah pernah jelaskan juga bahwa vitamin yang ada di dalam tubuh kita tanpa kita konsumsi pun ada ya, itu adalah vitamin D. Yang mana vitamin D itu ada di bagian kulit kita dalam bentuk yang tidak aktif ya. Kalau misalnya untuk mengaktifkannya yaitu dengan bantuan paparan sinar matahari. Oke. Nah, selain vitamin D itu juga ada namanya vitamin K. Nah, vitamin K ini sendiri itu berasal dari, sebenarnya itu bukan milik tubuh kita ya, melainkan di dalam usus kita itu kan ada namanya bakteri Escherichia coli ya. Escherichia coli atau E. coli ini itu ada suatu bakteri baik yang berfungsi untuk pencernaan kita. Oke. Nah, E. coli ini di dalam tubuhnya itu mengandung vitamin K ini. Nah, karena E. coli ada di dalam usus kita, maka vitamin K juga ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau vitamin K itu dengan bantuan mikroorganisme yaitu bakteri usus ya, sehingga kita bisa mendapatkannya vitamin K tanpa kita mengkonsumsi makanan. Misalnya seperti itu ya. Beda dengan vitamin D. Kalau vitamin D itu memang ada di dalam kulit kita.
Oke. Nah, kemudian ada juga vitamin B3 ya. Nah, vitamin B3 ini itu juga ada di dalam tubuh kita karena di dalam tubuh kita itu ada namanya asam amino ya, asam amino esensial. Kemarin kita juga pernah belajar tuh di bagian biologi sel ya, ada asam amino. Salah satunya itu asam amino yang namanya triptofan, di mana triptofan ini nantinya akan membantu tubuh kita membentuk B3 ini. Nanti akan kita pelajari detailnya ya. Oke, itu intermezzo dulu. Oke, jadi vitamin sendiri ya, nah ini ada 2 klasifikasi. Oke, ya, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan juga vitamin yang larut di dalam lemak. Kalau yang di dalam air itu dibagi menjadi vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Sedangkan kalau yang di dalam lemak, ini dalam air ya, kalau yang di dalam lemak itu vitaminnya ada 4 ya, bisa kita singkat biar lebih mudah, itu vitamin A, D. Iya, yaitu vitamin A, D, E, dan juga K. Untuk vitamin B kompleks sendiri, B kompleks ya artinya itu lebih dari 1 lah ya, kompleks itu banyak lah ya. Nah, B kompleks ini ada beberapa yang harus kalian hafalkan ya, beserta nama latinnya ya, yaitu vitamin B1 yang disebut dengan tiamin, vitamin B2 yang disebut dengan riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folat, dan B12 itu kobalamin ya. Nah, di sini kalian lihat pasti ada beberapa B yang tidak ada, yaitu vitamin B4 ya, terus B8, B11, dan juga B10 itu nggak ada di sini ya. Nah, sebenarnya 4 vitamin tadi ya, itu awalnya masuk ke dalam klasifikasi vitamin B kompleks. Cuma ternyata setelah teliti ya, jadi kalau misalnya ilmu farmasi, ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang berkembang ya, selalu berkembang, tidak stuck di satu tempat, tidak seperti misalnya matematika ya, dimana kalau dari dulu sampai sekarang ya 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, beda dengan ilmu farmasi atau ilmu kedokteran juga ya. Jadi kalau misalnya di zaman dulu teorinya menyatakan bahwa vitamin B4, vitamin B8, vitamin B11, dan B10 itu termasuk ke dalam vitamin yang larut di dalam air alias B kompleks ya. Tetapi dari penelitian yang sudah ada sekarang ternyata keempat vitamin itu, vitamin B yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya bukan dianggap vitamin lagi ya, pokoknya senyawa ya, senyawa yang saya sebutkan tadi sebelumnya yang tidak ada di sini, itu sudah tidak lagi masuk ke dalam vitamin. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari definisi sendiri kan sudah jelas ya, bahwa yang namanya vitamin itu adalah suatu zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Itu kalau didefinisikan secara langsung 3 ini ya. Nah, masalahnya kalau misalnya senyawa yang 4 tadi itu ternyata semuanya bisa disintesis oleh tubuh tanpa kita konsumsi makanan dari luar ya. Misalnya seperti enzim hormon itu kan kita memang memproduksi sendiri ya di dalam tubuh ya. Nah, senyawa B4, B8, B10 dan juga B11 tadi ternyata ada juga di dalam tubuh gitu ya. Tapi itu tidak akan kita pelajari ya. Kita fokusnya ke yang vitamin ini tadi saja ya. Cuma itu tadi untuk biar kalian nggak bingung loh kok tiba-tiba dari B3 langsung langkah ke B5 seperti itu. Oke ya. Nah, tapi ingat ya, kalau berdasarkan definisi tadi kan dibilang bahwa kalau yang B4 dan 4 lainnya tadi itu kan dapat diproduksi oleh tubuh. Nah, gimana ya vitamin D? Vitamin D ini kan tadi mungkin kalian berpikir katanya vitamin D itu ada di dalam kulit, ada di dalam tubuh. Artinya kan sudah tidak perlu lagi kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D karena udah ada dong di dalam tubuh. Berarti itu bukan suatu vitamin dong, sama seperti yang B4, B8 tadi. Enggak seperti itu ya. Nah, kalau vitamin D ini ya itu kan salah satu bantuan biar aktif itu bila kita terpapar sinar matahari. Nah, saya yakin ya, kita semua ini pasti sebagian besar banyak yang jarang beraktivitas di bawah sinar matahari. Sehingga kulit kita pun jadi jarang terpapar oleh sinar matahari. Akibatnya apa? Akibatnya kalau seperti itu kita akan kekurangan vitamin D dong, ya kan? Nah, solusinya salah satunya itu adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D seperti itu. Jadi intinya vitamin D yang ada di kulit kita itu terkadang itu tidak aktif karena kita jarang beraktivitas di bawah sinar matahari, tetapi masih bisa dibantu dengan konsumsi vitamin D dari makanan dan juga minuman yang kita makan sehari-hari atau minum sehari-hari gitu. Oke, itu ya kenapa kalau vitamin D masih masuk ke dalam vitamin. Oke, nah
Bedanya apa sih antara vitamin yang larut di dalam air dan larut di dalam lemak? Sebenarnya saya ingat banget, saya pernah sebut sedikit-sedikit ya bedanya antara dua klasifikasi ini ya. Kalau vitamin yang larut di dalam air ya ketika kita mengkonsumsi ternyata ada lebihnya atau sisanya, maka sisa dari vitamin yang larut di dalam air tersebut itu langsung dibuang. Ya, langsung dibuang melalui urin dengan filtrasi di ginjal. Kemarin kita sudah belajar tentang ginjal. Oke. Nah, beda dengan yang vitamin larut di dalam lemak. Kalau larut di dalam lemak kita konsumsi ya, maka sisanya yang tidak terpakai itu bisa disimpan di dalam jaringan lemak kita atau jaringan lipid ya. Terus kalau misalnya kita memerlukannya suatu hari sedangkan kita mungkin belum mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 vitamin ini, maka bisa menggunakan sisa atau simpanan yang tadi ada di dalam jaringan lemak seperti itu ya. Nah, negatifnya adalah ya, itu positifnya ya. Jadi larutan yang di dalam lemak itu tidak perlu kita konsumsi setiap hari ya karena masih ada penyimpanannya di dalam tubuh kita. Nah, masalahnya adalah ya, minusnya kalau misalnya seperti itu ya, kalau kita kelebihan makanan, makan yang mengandung vitamin A, D, E, K ini, maka itu dapat menyebabkan terjadinya kelebihan hingga overdosis 4 vitamin ini. Oke, nah kalau misalnya yang vitamin larut dalam air ya, negatifnya adalah ketika ada sisa itu kan langsung dibuang di dalam tubuh dari dalam tubuh ke luar tubuh sehingga kita harus mengkonsumsinya setiap hari. Tetapi positifnya adalah ketika kita mengkonsumsi vitamin yang larut di dalam air ini, maka kemungkinan untuk overdosis atau kelebihan vitamin 2 vitamin ini itu sangat kecil kalau dibandingkan yang larut di dalam lemak karena dia kan dibuang terus ya. Sangat kecil artinya bukan berarti tidak bisa ya, tetap bisa mengalami kelebihan vitamin larut di dalam air ini tetapi tidak sebesar kemungkinan yang larut di dalam lemak. Oke. Itu ya sifat perbedaan pertama dari vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut di dalam lemak. Kemudian perbedaan yang berikutnya apa? Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama dari vitamin yang larut di dalam air. Nah, pada struktur molekulnya ya, vitamin yang larut di dalam air itu tidak hanya tersusun dari unsur karbon, hidrogen maupun oksigen. Tidak hanya 3 ini ya, tetapi ada unsur-unsur yang lain misalnya seperti nitrogen ya atau sulfur atau yang lain lah gitu ya. Nah, kemudian jadi dia itu kompleks gitu ya molekulnya. Nah, kemudian vitamin larut dalam air ini juga tidak memiliki provitamin ya. Jadi maksudnya apa provitamin ini? Artinya itu adalah prekursor untuk membentukkan vitamin itu sendiri di dalam tubuh nantinya ya. Nah, kemudian yang ketiga terdapat di semua jaringan. Ingat bahwa yang namanya vitamin larut dalam air jelas larut di dalam air, di mana air di dalam tubuh kita itu merupakan kandungan 60% dari darah ya, 60 hingga 70% dari darah. Nah, yang namanya darah itu mengalir dari kepala hingga ke bagian kaki. Jadi ya vitamin yang larut dalam air ini otomatis itu ada di semua jaringan ya. Nah, kemudian fungsinya yang paling utama dari vitamin larut dalam air itu adalah sebagai koenzim ya, prekursor enzim. Jadi prekursor itu artinya adalah bahan dasar ya pembentuk enzim atau bisa juga kita bilang sebagai koenzim. Jadi pertanyaan